Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kebaktian kita hari ini dilayani oleh Pendeta Inyoman Agus. Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan selamat datang kepada para jemaat dan simpatisan GKI Cipinang Indah, khususnya bagi yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah ini. Bila Bapak Ibu dan Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi sekretariat atau TU gereja. Terdapat beberapa penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, percakapan orang tua atau wali baptis anak dengan majelis jemaat. Percakapan orang tua baptis anak dengan Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah akan dilaksanakan secara online melalui Zoom pada hari Selasa 8 November 2022 pukul 19 WIB. Dimohon orang tua atau wali baptis anak yang sudah mendaftarkan anaknya untuk dibaptis agar ikut serta dalam percakapan ini. Yang kedua, pemilihan calon penatua periode masa pelayanan tahun 2023 sampai dengan 2026. Untuk mempersiapkan calon-calon penatua yang akan menggantikan beberapa orang penatua yang akan mengakhiri masa pelayanannya pada bulan Maret 2023 yang akan datang, panitia pemilihan penatua mengharapkan agar anggota jemaat GKI Cipinang Indah dari setiap wilayah memberikan usulan nama-nama anggota jemaat GKI Cipinang Indah, terutama dari wilayah yang sama, untuk menjadi bakal calon penatua dalam periode masa pelayanan 2023 sampai dengan 2026. Adapun daftar nama yang dapat dipilih menjadi calon penatua dapat dilihat dalam warta jemaat yang dibagikan pada WA Group wilayah dengan mengisi formulir yang dibagikan di pintu masuk gereja atau dapat juga melalui Google Form. Yang ketiga, penahbisan penatua Priyo Utomo menjadi pendeta. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah menyampaikan undangan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti kebaktian penahbisan penatua Priyo Utomo SSI Teol ke dalam jabatan pendeta Gereja Kristen Indonesia dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Cipinang Indah yang akan diselenggarakan pada hari Senin 21 November 2022 pukul 18 WIB bertempat di GKI Cipinang Indah. Yang keempat, atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota Jemaat GKI Cipinang Indah dengan atestasi masuk dari GPIB Harapan Kasih Bekasi Utara atas diri Bapak Meditran Revelino Nangkoda, Ibu Lea Handayanti, dan Elnatan Aser Nangkoda yang beralamat di Premier Estate 2, Blok M nomor 32, Jatiwarna, Bekasi, dan masuk wilayah 3. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang di persekutuan yang hangat di Jemaat GKI Cipinang Indah.
Adapun kartu keanggotaan dapat diambil setelah ibadah KU2 dengan menjumpai Penatua Evelinda. Demikian beberapa penekanan warta yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, marilah kita memasuki saat teduh. Umat Tuhan, marilah kita memasuki ibadah ini bersama-sama dengan memuliakan Tuhan. Marilah kita masuk ke rumah Tuhan dengan mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Dengan penuh syukur dan sukacita kita menyanyikannya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita dalam seluruh hidup dan dalam ibadah ini, dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara. Tuhan beserta saudara juga.
Umat Tuhan, setiap hari kita berhadapan dengan rutinitas. Setiap hari kita berhadapan dengan tugas-tugas. Setiap hari kita berhadapan dengan rekan. Setiap hari kita berhadapan dengan kemungkinan rasa tak senang. Setiap hari kita bergumul dan sulit menyelesaikannya. Apakah kita bisa melihat, sekalipun menghadapi masalah dan susah, kita bisa mengandalkan Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita? Ataukah kita justru mempertanyakan pertolongan Tuhan? Dapatkah kita seperti pemazmur yang menyatakan, "Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku." Mazmur 17 ayat 6. Kini marilah kita juga membawa pergumulan dan pengakuan dosa kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 17 ayat 1 sampai dengan 9. Matamu-lah yang melihat apa yang benar, dan ujilah hatiku, selidiki hidupku, takkan kau temui kejahatan dalamku. Sesuai dengan firman yang Engkau sudah ucapkan, ku tetap menjaga tiap perbuatanku. Aku pun menghindari tindakan kekerasan, langkahku tetap mengikut jejakmu, Tuhan. Dengarkanlah, ya Tuhan, perkaraku yang benar. Perhatikanlah seruanku serta doaku. Berseru aku padamu karena kau menjawabku. Sendengkanlah telingamu kepada aku. Tunjukkanlah padaku kasih setiamu, Tuhan, penyelamat orang yang berlindung padamu. Pelihara diriku seperti biji matamu, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu, dari orang yang fasik yang menindas diriku, dari musuh nyawaku yang mengepung
Berita anugerah. Umat Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita. Ketika kita masih berdosa, Ia telah mengampuni kita. Terlebih lagi jika dengan sungguh kita memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Jangan pernah ragu, datang kepadanya, karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Kita yang tengah berjuang dalam pergumulan dan kelelahan jiwa, dengarlah berita dari Kristus dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Yang berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Damai itu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu umat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman-Nya. Mari berdoa. Kepadamu ya Allah, sumber kehidupan kami, anak-anak-Mu datang berseru kepada Engkau dan juga membawa ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas segala apa yang terbaik yang Engkau berikan pada kami sampai detik hari ini. Keselamatan adalah anugerah terbesar bagi anak-anak-Mu. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih karena keselamatan itulah yang telah membawa semua anak-Mu untuk ada dan beribadah di pagi hari ini. Firman sebentar lagi akan diperdengarkan oleh hamba-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau ada dan terus berfirman bagi anak-anak-Mu, sehingga sepanjang hidup kami tidak gentar terhadap hidup maupun jam kematian. Dan kami yakin setelah kematian ada kebangkitan orang mati. Mari berbicara, anak-anak-Mu sedia menerimanya. Terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pada pasalnya yang ke-20. Pada ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-38. Injil Lukas pada pasalnya yang ke-20
pada ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-38. Saya akan membaca seluruh nats ini untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari umat Tuhan yang telah hadir dalam gereja maupun yang mengikutinya melalui ibadah live streaming ataupun Zoom. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudaranya itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepadanya, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nats tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara umat Tuhan yang telah hadir dalam gereja maupun yang beribadah dari kediaman masing-masing. Shalom. Di era-era kita dulu masih muda ataupun saat ini juga mungkin masih terdengar kalimat-kalimat tentang cinta yang sering dikatakan bahwa aku mencintaimu sehidup semati. Artinya dari hidup sampai mati. Enggak dibilang sampai kebangkitan, enggak. Cuma sampai mati. Maka untuk mengisi waktu-waktu itu, anak-anak manusia mulai mengungkapkan cintanya kepada pasangan hidupnya dengan nyanyian lagu-lagu cinta, bertemakan juga romantisme dan yang lain sebagainya. Cintaku bukanlah cinta biasa, jika kamu yang memiliki, dan sebagainya. Ya, sampai akhirnya ada yang keseleo jalan. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku tinggalkan dirinya, dan sebagainya. Lagu-lagu ini saya hafal karena saya belajari 2 minggu yang lalu. Untuk mengimbangi kehidupan rohani dan duniawi. Dalam percakapan ini Yesus ungkapkan tentang sesuatu yang ditanyakan oleh para Saduki, orang-orang yang tidak percaya terhadap kebangkitan. Ayo Yesus, bagaimana pendapatmu? Satu perempuan dinikahi, bahasa Alkitab katakan dikawinkan dengan 7 saudara laki-laki. Besok lusa di akhir zaman nanti, siapa yang akan menjadi suami dari ibu ini? Yesus langsung menjawab, di kerajaan sorga
itu tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Kalau di dunia ini sesuai dengan perintah Tuhan, beranak cuculah. Penuhilah seluruh muka bumi ini supaya ada terah, ada generasi penerus baik bagi kita sebagai orang-orang manusia biasa atau kepada mereka yang memegang perintah Tuhan sebagai nabi atau sebagai pemuka agama. Beranak cuculah. Tetapi besok di kerajaan sorga tidak ada kawin dan dikawinkan. Kenapa? Karena di kerajaan sorga tidak ada lagi relasi sebagai suami istri. Yang ada di kerajaan sorga yaitu mereka menikmati kehidupan tanpa mengalami kematian. Artinya apa? Tema hari ini dia Allah yang hidup. Kalau kita sudah hidup dengan Allah di kerajaan sorga, gak perlu lagi kawin-wawin menambah-nambah lagi jumlah dalam kerajaan sorga. Kita ingat banget waktu nikah beberapa puluh tahun lalu, bikin panitia saja runyam. Ya kan? Putuskan konsumsi saja kadang-kadang piring terbang. Ya, memilih pasangan saja kalau salah didiemin sampai 7 kali Natal. Kalau itu sampai terjadi di kerajaan sorga gimana? Ya, saya menambahkan ini supaya semua keluarga besar Tuhan tahu bahwa Yesus mengatakan tentang hidup ataupun dia adalah Allah yang hidup itu melatar belakangi untuk apa? Supaya orang-orang dunia ini jangan hanya berpikir dengan pola ya rasionya saja. Ya, jangan mengungkap kehidupan Tuhan dengan nalar pikiran kita. Yang jelas, kalaupun ibu ini setelah berkeluarga sebanyak 7 kali, di kerajaan sorga sudah nggak ada lagi surat nikahnya. Ya, yang ada di sana cuma kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan. Dan kita adalah pribadi-pribadi yang patut bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang telah ditentukan dari semula untuk mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu hidup di dalam kerajaan surga. Bahasa ini saya mengambil langsung dari firman Tuhan. Ditentukan. Berarti apa? Bapak Ibu dan saya telah mendapatkan kasih karunia Allah. Di sorga tidak ada kawin mawin lagi. Gak bisa di sana nanti ketemu mantan terus kita pinang dia, gak bisa. Ya, gak bisa. Yang bisa itu dilakukan di dunia. Silakan kawin mawin, ya. Kalau mungkin sesuai dengan Taurat yang diajarkan Musa kepada bangsa Israel. Kalau memang bisa 7 kali ya bikinlah sana. Tapi di era Yesus cukup 1 kali. Saya khotbahkan ini sama dengan yang bagian pertama, ibadah pertama. Saudara-saudara jemaat umat Tuhan, kalau perusahaan saudara-saudara maju, diberkati dengan banyak melimpahnya rezeki berkat, silahkan buka cabang sampai kampung halaman saya di Tabanan, Bali sana. Tapi kalau keluarga Bapak Ibu dan Saudara diberkati Tuhan dengan rezeki yang melimpah, jangan coba-coba buka cabang. Ya. Karena keluarga ini bukan perusahaan. Ya. Akibat kita buka cabang maka tertutuplah pintu kerajaan sorga. Kita nggak bisa sampai ke tempat itu yang dituliskan Yesus karena terlalu duniawi, terlalu memburu hawa nafsu, terlalu mengobar-ngobarkan ya kesukacitaan duniawi, kenikmatan duniawi. Akhirnya yang sesungguhnya disediakan Allah tidak digapai oleh saya dan saudara-saudara. Karena apa? Terlalu seringnya Bapak Ibu dan saya melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi intinya di sorga tidak kawin dan dikawinkan. Karena sudah ada di tataran kehidupan yang terbaik. Kalau di bumi masih ada orang kawin mawin dan sebagainya. Supaya dapat keturunan dan yang lain sebagainya. Sehingga jawaban ini mengatakan kepada para Saduki. Halo Yesus. Itu ajarannya Musa melalui Taurat tentang kebangkitan itu enggak ada loh. Kata Yesus, maaf. Baca ayat 37-38 ini. Allah menampakkan diri kepada Musa. Dan Allah mengatakan kepada Musa bahwa dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Artinya apa? Abraham, Ishak dan Yakub sudah meninggal. Ya,
sekian lama tahun pada waktu Allah menampakkan diri. Tetapi Allah tetap melihat Abraham dan sampai kepada Ishak dan Yakub adalah orang-orang yang hidup. Saudara-saudara tahu, Abraham, Ishak dan Yakub, bapa leluhur itu dikubur dalam satu gua namanya Gua Makpela. Kalau mereka tidak hidup ketika mereka sudah mati, maka Allah tidak akan menampakkan diri dan mengatakan bahwa dia Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Karena mereka bertiga telah masuk di dalam tempat perhentian, maka Allah tetap mengobarkan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Maka Saduki orang-orangnya hanya mempelajari Taurat di atas permukaan saja. Ya, tidak mencapai kepada tingkat yang lebih besar dan lebih dalam lagi. Sehingga ketika Allah selalu bilang, aku adalah Allah Abraham, ya, aku adalah Allah daripada Ishak, aku adalah Allah dari Yakub, berarti Allah mau menyampaikan kepada manusia, tiga orang ini hidup di dalam kerajaan surga. Jadi saudara-saudara harus yakin itu, ya. Di dalam Yesus ada jalan kebenaran dan hidup. Sepanjang sejarah penulisan Alkitab ini, hanya ada dua orang yang diangkat hidup-hidup ke surga. Pertama itu Henok, yang kedua Elia. Sangkin indahnya surga, sangkin luar biasanya keadaan di sana, dan sangkin Henok dan Elia menikmati kerajaan surga, mereka berdua lupa share lokasi di mana surga itu ada. Apakah saudara-saudara mendapatkan Sherlock dari mereka berdua dari tadi malam? Sekalipun tema kita sudah membicarakan tentang kehidupan sorga, nggak pernah ada. Karena yang bisa menghubungkan antara surga dan dunia cuma satu, Yesus. Ya, malaikat pun tidak, para nabi pun yang meninggal mendahului kita pun tidak. Sehingga Yesus mau menceritakan ini loh kerajaan sorga. Yang ada di sana yaitu kehidupan para manusia yang telah dijadikan sebagai anak-anak Allah. Setara dengan para malaikat. Baca baik-baik di Alkitab, tugas malaikat itu di sana nyanyi, puji Tuhan, melayani Allah, ya. Sehingga semua bapak ibu keluarga jemaat yang hadir, besok lusa mungkin di jemaat ini ada pemilihan pelayan-pelayan Tuhan, ayo daftarkan dirinya. Ya. Jangan ada yang nanti dulu Pak Pendeta masih sibuk di kantor ini, ya. Ya, jangan dulu Pak Pendeta, ini aduh anak-anak masih kecil-kecil. Aduh Pak Pendeta jangan dulu, suami lagi tugas di Libanon sana masih belum pulang. Kelamaan, keburu kiamat. Ya. Yang sudah jadi pelayan Tuhan, jangan resign. Ya. Saya sudah pernah ceritakan, saya Pendeta Nyoman gak malu-malu cerita tentang kebodohan saya. Saya sudah pernah resign kepada Tuhan di hampir 15 tahun yang lalu, gak mau khotbah, capek. Langsung di hari itu juga dijawab. Ya, 1 minggu dengan diinfus di rumah sakit. Jadi kalau sama Tuhan jangan main-main. Ya, kalau sudah dijadikan pelayannya harusnya bersyukur ya. Ya, tampang kayak saya ini kan sebenarnya keramat jati masih banyak. Ya, tapi kalau sudah dijadikan hamba Tuhan, Bapak Ibu dan saya, terpancarkan dari diri saudara-saudara kemuliaan Tuhan. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Itu adanya Musa melihat belukar yang terbakar, itu sebenarnya itu adalah sanctificatio bahasa teologianya. Itu adalah pemurnian, ya. Pemurnian terhadap semua Bapak Ibu dan saya dari perapian yang kekal. Saudara-saudara, di akhir zaman melalui kitab Daniel pasal 12 dan kitab Wahyu pada pasal 19, 20 dan 21 itu dikatakan adanya kehidupan di akhir zaman. Maka di situ dikatakan di hadapan Allah semua manusia itu hidup. Cuma maaf, sebagian akan menerima kengerian yang kekal, bahasa kitab Daniel pasal 12, sebagian menerima kehidupan yang kekal di kerajaan surga. Kebangkitan pertama dibuktikan kepada manusia, mereka menerima hidup kekal. Kebangkitan yang kedua, mereka mendapatkan kengerian yang kekal. Sama-sama terang, kerajaan surga, neraka pun terang karena ada api. Cuma panas. Maka waktu sekolah minggu saya ingat sekali ada lagu yang di dalam dunia ada 2 jalan. Sekolah minggu nggak dulu ya? Lebar dan sempit mana kau pilih,
yang lebar api. Nah, tadi kita lihat ya, anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu kan, suaranya bagus, yang penting gerakannya juga indah. Semua yang merasa sebagai mama dan papanya langsung ambil kamera. Dan saya kalau boleh bertanya dengan jujur, pasti yang disoting cuma anaknya doang. Ya, nggak mungkin saya ikut disoting tuh, kayaknya agak jarang lah. Ya, merusak gambar atau mungkin otomatis gambarnya langsung rusak. Saya angkat ini sebagai bahan positif. Betapa sayangnya mama dan papa terhadap anak-anaknya. Sehingga mereka zoom agak besarkan. Supaya nanti kirimkan ke Opung, kirimkan ke Eyang Putri, Eyang Kakung, sampai ke pelosok negara-negara luar. Kenapa? Kebanggaan. Dari kecil mereka sudah mendapatkan narasi hidup yang benar. Mereka dari kecil sudah mengenal Yesus melalui puji-pujian. Nah, para bapak ibu yang dewasa ini, ya, sorga itu kan sebagian besar isinya nyanyi. Mari sekarang saudara-saudara yang belum ikut di kor-kor gereja ini, bergabunglah. Sekarang kita masih pakai masker, makanya lip sync pun gak kelihatan. Di sorga sudah gak pakai masker. Jadi yang belum tahu bacaan do sampai si, dari sekarang latihan. Takutnya nanti di sana ada lagu pada protes lagi sama malaikat. Hei Gibrail, ini lagu saya gak tahu waktu di bumi. Seperti seorang bapak dia protes sama sama pendeta dan juga sama penatua. Pendeta, kenapa hari Minggu ini semua pujian kok baru? Satu pun gak ada yang saya tahu. Akhirnya kami rapat, selesai rapat ternyata hasilnya bukan puji-pujiannya yang baru, tapi bapak itu yang baru ke gereja. Makanya dia gak tahu puji-pujian. Saduki, Farisi, ahli Taurat satu kelas. Ya, mereka memanggil guru kepada Yesus tapi dengan penghinaan. Farisi, ahli Taurat dan juga Saduki, Yesus berpesan kepada para muridnya, khususnya untuk ahli Taurat dan juga orang Farisi. Murid-muridku, silakan dengar apa yang diajarkan oleh ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi. Dengar saja, tapi jangan ikuti tindakan hidup mereka. Karena apa yang mereka ucapkan berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga saya mau ambil kesimpulan buat kita semua termasuk saya. Orang yang paling naif hidupnya di akhir zaman, yaitu mereka yang ucapannya benar tapi kelakuannya tidak benar. Ya, ucapannya benar. Sehingga saya mau bilang begini kepada seluruh jemaat. Kekristen dan orang Kristen, Bapak Ibu dan saya, nggak bisa dapatkan label sebagai orang-orang kudus hanya karena rajin ke gereja, nggak bisa. Nggak bisa dapat label sebagai orang-orang yang dikatakan mungkin dikategorikan sebagai orang-orang yang penuh hikmat hanya karena bisa berkhotbah seperti saya, nggak bisa. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya lebih sering melakukan kebenaran, kebaikan wujud daripada hidup itu sesungguhnya, maka Kristus akan semakin disebarluaskan kemana-mana. Sehingga melalui diri Bapak Ibu dan saya ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kembali kepada tentang Dia Allah yang hidup. Di hadapannya semua hidup. Besok lusa Bapak Ibu dan saya pasti meninggal dunia. Pasti mati. Saya sampaikan sampai hari ini saya sudah berkhotbah entah mungkin 25-26 tahun di mimbar. Saya belum pernah dengar warta jemaat yang dibacakan penatua ataupun diaken yang bunyinya, mohon perhatian jemaat, kami akan membacakan warta pagi hari ini dengan membacakan warta yang pertama, yaitu membacakan daftar nama-nama orang yang akan meninggal minggu depan. Kalau sampai itu dibaca dan nama saya ada di dalam, maka saya akan hidup jauh lebih kudus lagi. Ya, karena ternyata kematian menyisakan 3 misteri. Pertama, kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Yang kedua, kita nggak pernah tahu penyebab kita mati. Dan yang ketiga, kita nggak pernah tahu tempat di mana kita mati. Tapi 3 hal itu dibungkus dengan iman. Dia adalah Allah yang hidup, kapanpun saya mati, saya dibangkitkan oleh Tuhan. Itu keyakinan. Jadi nggak bisa ditukar-tukar dengan hal-hal duniawi. Dan saya mau sampaikan para saudara-saudara di bagian kedua ini,
Mari berubah wujud kehidupan kita jauh lebih sorgawi. Saya nggak bilang tidak boleh sekuler, jauh lebih rohani. Percakapan suami kepada istri, ya, walaupun mungkin saat ini keuangan tertekan, ya, uang semakin cepat habisnya, itu membuktikan bahwa jalannya uang itu lebih deras daripada banjir, ya. Suami yang baik bilang sama istrinya, "Mah, sekalipun uang mungkin gak cukup, kita tetap bersyukur ya, Tuhan tetap memberikan pertolongan." Kalau suami yang mati nggak takut akan Tuhan, kamu itu boros-boros terus. Uang sudah semakin hari semakin habis ini. Papa malas kerja lagi. Nah itulah. Dia hidup tapi mati. Mematikan semangat istrinya, mematikan semangat keluarga ataupun suaminya. Hari ini berubahlah di dalam pola tingkah laku hidup kita. Karena tema hari ini Dia Allah yang hidup. Allah yang bisa menghidupkan segala yang mati. Jiwa Bapak Ibu dan saya, tubuh kita ini bisa dihidupkan kembali oleh Tuhan. Masakan kehidupan sekuler Bapak Ibu dan saya tidak ditolong Tuhan. Sampai hari ini semua kita tetap berdoa. Sampai hari ini kita semua tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Allah Tuhan dan juga Raja di dalam kehidupan dan kematian bahkan kebangkitan. Mari semua dan Bapak Ibu dan saya di bagian ini juga diingatkan Tuhan. Ayo berdoa, ya. Berdoa dengan iman, berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Yang sakit berdoalah sama Tuhan. Yang saat ini dalam keadaan tertekan mintalah sama Tuhan. Dan saya selalu bilang sama Tuhan, tolong ya Tuhan, tambahkanlah umur panjang buat semua kita. Artinya bukan kita takut mati. Kalau boleh ya Tuhan tambahkanlah sedikit. Ya, seperti Raja Hizkia yang sudah hampir meninggal, ya, tapi dia minta, ya, melalui Amos bin Yesaya, maka Tuhan tambahkan lagi 15 tahun. Bapak Ibu dan saya perlu mempunyai umur yang panjang. Supaya apa? Berguna bagi Tuhan melalui gereja, melalui keluarga dan yang lain sebagainya. Jadi tidak ada lagi istilah dari keluarga itu yang ada cuman cekcok, menyakiti satu dengan yang lain. Saya tadi sampaikan dan kemarin saya khotbahkan di gereja di Jauh juga. Saya pesankan, halo suami yang hadir, ya. Janganlah kasar terhadap istri sendiri, tapi lemah lembut sama istri orang lain. Kalau sama istri sendiri, berangkat kantor, sisakan uang 100.000 di meja. Cukupkan emah sampai hari Jumat. Di kantor dia gaya-gayaan, semua ibu yang makan di kafetaria dibayar 5 meja itu dibayar sama dia. Itu artinya kasar sama istri sendiri, lemah lembut sama istri. Hati-hati, kejatuhan keluarga saya dan saudara-saudara dimulai dari hawa nafsu dunia. Hati-hati, semua kita harus berhati-hati. Ini katanya banyak khotbah yang saya lihat di YouTube itu ini sudah jelang akhir zaman. Padahal dari zaman Yesus naik ke surga sudah selalu dibilang akhir zaman. Tapi belum. Banyak pengkhotbah sudah mulai menghakimi. Yang jarang-jarang ke gereja mati neraka. Persembahan kurang neraka. Orang-orang ini semua panitia akhir zaman rupanya mereka itu. Ya, yang bisa menghakimi satu dengan yang lainnya. Tapi di bagian akhir renungan ini saya ingin sampaikan kepada keluarga besar jemaat yang hadir, umat Tuhan yang datang, tentang kebangkitan orang mati. Yesus pastikan Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Dia akan hidup walaupun sudah mati. Itu yang mau kita tuju, kerajaan surga. Jadi sekarang tadi pesan saya, anak sekolah minggu hari ini sudah memberikan contoh hidup buat kita. Nyanyi. Saya kurang tahu di jemaat kita sudah boleh nyanyi atau belum di sini ya. Tapi tadi saya lihat karena sudah ada ya, mungkin sudah bisa dimulai. Latihan lah nyanyi. Saya sudah khotbah di sini ada berapa kali itu saya bilang, ayo Pak, Bu, sebentar lagi mungkin pandemi akan selesai atau nggak tahu gimana caranya, ya bisa nyanyilah. Paduan suara itu kan banyak mujizatnya. Mujizatnya apa? Biasanya paduan suara itu yang latihan intens itu cuma 10 orang. Begitu tampil 25 orang. Ya. Itu mujizat. Maka iya, yang 10 yang latihan intens belajar mengampuni yang 15 yang tidak latihan. Yang 15 yang tidak latihan tolong rendah hati sedikitlah sama yang 10 itu. Ya. Dan 25-25-nya belajar bersyukur sudah diizinkan nyanyi di rumah
Tuhan. Jadi di gereja, di rumah, jauhkan dari segala macam konflik lah yang membuat berkat kita hilang. Ingat pesan firman Tuhan. Dosa telah menghalangi jumlah berkat Tuhan yang mau diberikan kepada kita. Terlalu banyak dosa. Ingat semua kita yang hadir, saya juga pesankan pada diri saya, Nyoman, kau bohong sama istrimu, istrimu nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Halo istri, bohong suaminya, Tuhan nggak tahu. Suami nggak tahu, tapi Tuhan. Biasanya begitu istri saya, mumpung dia nggak ikut hari ini. Kalau minta uang arisan cepat, begitu dapat, langsung kudus, malam kudus, diam semua. Sunyi senyap. Tidak ada berita gembira datang di padang belantara seperti para malaikat menyampaikan kepada para gembala. Sunyi terus, gelap gulita terus. Ya, akhirnya berlangsung sampai tahun depan lagi, minta lagi, yang pertama lagi sawerannya. Ini bukan untuk ibu-ibu ya, ini buat istri saya. Kalau dia nonton di YouTube hari ini, saya pulang pasti dimarahin sama dia ini. Ya. Ya. Tapi saya mau bilang, kehidupan keluarga ada berbagai macam musim dan mungkin juga warna-warninya. Cuma pesan Tuhan di akhir khotbah ini, jangan ada yang terlambat dalam karya penyelamatan Tuhan. Bila ada hal-hal yang keliru kita lakukan dengan suami, istri, anak-anak, tiba waktunya hari ini untuk saling mengampuni. Kenapa? Saya pastikan kepada jemaat Tuhan, selamat itu pasti buat saudara-saudara. Tapi jangan mempunyai definisi keselamatan yang dangkal. Kalau besok saya mati, saya masuk surga, itu dangkal. Tapi selama kita hidup, berfungsilah bagi orang lain. Itu baru mengerjakan keselamatan yang benar. Jangan menjadi orang yang memberi pengampunan saja, pelitnya luar biasa. Dan hari ini Tuhan izinkan kita untuk dengar sabda Tuhan melalui para saduki. Dan saya yakinkan besok lusa kapanpun kita meninggal, pasti dibangkitkan oleh Tuhan. Pasti dibangkitkan. Masuk surga, pasti sampai kerajaan surga. Karena Yesus sendiri yang bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Yesus tahu kebobrokan saya. Yesus tahu kekurangan saudara-saudara. Tapi karena dia sudah memilih untuk diselamatkan, dia berjuang bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sehingga semua keluarga yang hadir hidup baik-baik, damai-damailah di rumah ya. Jauhkan persoalan masalah-masalah. Sayang-sayanglah sama istri di rumah ya. Kalau dia hanya minta belikan kain songket yang 1 potong 2,5 juta ya beli 4 lah ya. Biar setiap minggu ke gereja songket terus. Ya. Mohon maaf nih ibu-ibu, sebagai istri kami, suami ini hanya mendapatkan 1 karangan bunga seumur hidup, yaitu ketika kami meninggal. Kalau ibu-ibu kan ulang tahun dapat, ulang tahun perkawinan dapat, masuk rumah baru dapat, dikasih bunga bersama pot-potnya. Kami yang suami ini begitu sudah terbujur kaku baru dapat, itu pun kecil banget di sini. Ya, kecil banget, nggak bisa ngelihat juga, udah nggak bisa. Sudah go, ya. Makanya halo ibu-ibu, sayang suaminya, ya. Kalau suami mendekati rumah cuma telepon, mah, apa lagi? Masakin air panas mah, papa capek dari kantor, kebiasaan kamu itu. Tapi walaupun marah-marah dia tetap masak juga. Kami mandi lah di kamar mandi kan, mah, kenapa lagi pak? Gorengkan pisang, bikinkan kopi sekalian. Tanganmu itu untuk apa? Karena 4 kali kena bentak, akhirnya anfalah jantungnya, tewas dari kamar mandi. 2 hari kemudian dikubur. Hari yang ketiga, di atas kuburan suami ada kopi, pisang goreng, semua lengkap di atas. Kami mau keluar dari bawah ke atas, susahnya luar biasa. Ya, sudah terlambat. Ya, jadi kalaupun iman kita mengatakan ada kebangkitan orang mati, besok suami istri pasti ketemu di surga. Cuma gak ada relasi lagi kawin dan dikawinkan. Karena akan berrelasi dengan keadaan yang jauh lebih baik. Menikmati kerajaan surga dengan jauh lebih menyenangkan. Jadi sekarang prototipe kerajaan surga sudah ada di gereja dan sudah rumah saudara-saudara. Hiduplah dalam damai satu dengan yang lainnya. Mati itu pasti. Bangkit juga pasti. Tapi yang harus dipastikan, saudara-saudara dibangkitkan dan masuk di dalam kerajaan surga. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Tetap perjuangkan kehidupan saudara-saudara. Tuhan menanti kita di dalam kerajaan Allah di surga. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita. Mari kita mengikrarkan iman seturut pengakuan iman rasuli, kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan masuk dalam rangkaian doa syafaat kita yang akan kita tutup ataupun kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, wasiat kerajaan Allah diberitakan kembali kepada kami. Perihal kebangkitan dan kehidupan kekal telah Engkau wartakan sejak dahulu kala, dari zaman nabi-nabi perjanjian lama sampai di saat hari ini. Semua yang mendengarkan sabdamu diingatkan, dibangunkan kembali, motivasi hidup mereka, dan Engkau memperlancar roda kehidupan mereka. Hamba-Mu mendoakan semua umat yang hari ini beribadah kepada Engkau, baik di rumah ibadah ini maupun dari kediaman masing-masing. Karunia sehat, kuat, umur panjang Tuhan berikan. Di dalam hidup, peliharalah semua anak-Mu dengan keyakinan atas firman-Mu tentang kehidupan, kematian, dan kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Ya Yesus, Bapa yang baik, mendoakan semua umat Tuhan. Mereka hidup di dalam selalu saling memperhatikan, dijauhkan dari percekcokan, hal-hal yang mampu merusak tatanan rumah tangga. Pelihara kekudusan kehidupan pribadi dan keluarga kami. Jauhkan dari kami segala intrik jahat dari si iblis yang dapat memicu kejatuhan kehidupan pribadi dan keluarga kami. Pelihara relasi suami istri, papa mama kepada anak-anak dengan akrab dan baik. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Bapa, kehidupan pelayanan GKI Cipinang Indah, Tuhan Engkau mengaturnya. Kepelayanan di gereja-Mu ini tentu akan berjalan semakin baik, karena Tuhan tak lelah di dalam mendampingi dan mengajarkan segala yang baik bagi semua kami. Berkati dari semua pendeta, majelis, jemaat, berkatilah supaya kehidupan kepelayanan berjalan pada roda yang baik dan benar. Pergumulan perluasan lahan GKI Cipinang Indah kami taruhkan di dalam tangan-Mu. Tanah yang dibutuhkan ini adalah hal yang sangat positif bagi mereka. Bantu anak-anak-Mu, tolong mereka, galang semua apa yang baik untuk mereka ya Bapa, sehingga di bidang dana pun Tuhan tambahkan sehingga lahan ini dapat dibeli. Kehidupan umat yang saat ini sakit, baik di rumah-rumah sakit, di kediaman, atau mungkin dalam rumah ibadah ada yang hadir. Berkenan tangan-Mu penuh kasih, memberkati akan anak-anak-Mu, sehingga mereka kembali pulih oleh karena kuasa-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, melalui dokter, obat-obatan, dan keluarga. Kami mendoakan pemerintah dan negara Indonesia. Yesus Bapa yang baik, jaga dan lindungilah negara kami. Jauhkan konflik,
bahkan mungkin saja bisa terkena krisis kehidupan dunia. Tolong ya Tuhan, supaya umat-Mu di muka bumi dan di Indonesia pada khususnya selalu hidup baik, mendoakan pemimpin-pemimpin negara ini, sehingga negara ini tetap diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik memberkati semua pelayan-Mu yang hadir dan melayani Engkau. Engkau Bapa yang terus memperhatikan kehidupan kami. Berikan kami energi dan motivasi yang baik ketika sebagai manusia biasa terkadang kami lelah dalam melakukan pekerjaan ini. Tuhan, berikan pada semua kami kemauan untuk melakukan pekerjaan ini sampai Tuhan memanggil masing-masing kami. Semua kerja usaha yang kami kerjakan di minggu berjalan ke depan, kami taruhkan dalam tangan-Mu, dan semua yang bekerja dan berusaha dalam nama Yesus, mereka mendapatkan buah-buah yang terbaik dari hasil usaha kerja dan bisnis mereka. Sebentar kami mau pulang, sertai kami Tuhan, supaya berkat firman di hari ini kami bawa bagi isi rumah tangga, sehingga anak-anak kami khususnya, mereka semua berhasil dalam kehidupan. Sendengkanlah telinga-Mu terhadap doa permohonan kami, karena semua ini kami bawa kepada Bapa, demi Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur untuk setiap berkat dan pertolongan Tuhan. Segala yang sanggup kita lalui dan kerjakan semata-mata karena Dia. Maka kini berikanlah persembahan seperti anjuran dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir di ruang ibadah ini dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan ataupun mengirimkannya ke rekening Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah dan rekening Panitia Pengembangan GKI Cipinang Indah. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal.
masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang, Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Marilah kita naikkan doa persembahan kita. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami. Bapa, jika saat ini kami hadir ke hadapan-Mu membawa persembahan sebagai wujud syukur kami atas setiap berkat yang Engkau beri, kiranya Engkau saja yang menguduskan persembahan ini, dan Engkau saja yang membimbing setiap tangan-tangan yang mengelolanya agar bermanfaat bagi pelayanan di GKI Cipinang Indah. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan melalui perantaraan Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai sorgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkanlah hidup saudara dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Ibadah telah selesai. Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu